Hola, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan membahas pertandingan-pertandingan di BRI Super League. Yang mana BRI Super League sampai dengan saat ini itu sudah memasuki pekan ke-9. Dan di pekan ke-9 ini sudah banyak kejutan-kejutan yang terjadi. Terutama pertandingan antara PSPS Biak berhadapan dengan Persebaya Surabaya. Yang sebelumnya, sebelum laga itu terjadi, banyak orang yang memprediksi bahwa ya Persebaya Surabaya akan menang dong melawan PSPS Biak. Tetapi faktanya adalah bukan terjadi hujan gol, tetapi malah terjadi hujan kartu merah. Ada satu kartu merah diterima oleh pemain PSPS Biak dan dua kartu merah diterima oleh pemain Persebaya Surabaya. Nah, muncul tuh ya di kolom-kolom komentar yang mempertanyakan tentang performa dari Persebaya Surabaya. Nah, ini menurut saya harus segera diperbaiki. Mumpung masih menginjak pekan ke-9 ya, masih banyak hal yang memang harus dilewati oleh Persebaya Surabaya. Tanpa persiapan yang matang, tanpa hasil yang menjanjikan, itu akan membuat mereka semakin terpojok di klasmen. Oke, selanjutnya ada juga kejutan ya dari pertandingan Madura United yang berhadapan dengan tamunya yaitu Persija Jakarta. Di laga tersebut pun bukan harusnya tapi banyak orang yang mengunggulkan juga ya bahwa Madura United akan menang. Tetapi faktanya yang terjadi justru Persija Jakarta berhasil mencuri kemenangan di kandang Madura United. Nah, ini menjadi semacam suntikan semangat ya oleh tim-tim sang dari rivalnya Persija Jakarta yaitu Persib Bandung yang baru akan bermain di pekan ke-9 menghadapi Persis Solo. Nah, sekaligus saya akan membahas laga ini ya. Sampai di akhir nanti saya akan berikan juga prediksi line up dan prediksi skor. Jadi untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan tekan dulu tombol like-nya, tekan tombol subscribe-nya, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita lihat dulu 5 histori pertandingan dari kedua tim. Persib Bandung yang tampil di dua kompetisi bergengsi yaitu Piala Champions Asia 2 dan BRI Super League. Nah, dari 5 pertandingan Persib di dua turnamen tersebut, Persib berhasil menang 4 kali dan hanya 1 kali menderita kekalahan. Kalau gak salah, kalahnya Persib itu melawan Persita Tangerang. Yang paling mengejutkan dan menjanjikan ya, dan bisa dikatakan bahwa Persib saat ini sedang on fire, yaitu penampilannya di 3 laga terakhir. Ya, di 3 laga terakhir Persib Bandung selalu menyelesaikan pertandingan dengan clean sheet. Ya, menang 2-0 di kandang Bangkok United, menang 3-0 di kandang PSPS Biak, dan menang 2-0 melawan Selangor FC. Nah, 3 clean sheet ini dengan 7 gol dari 3 pertandingan ini membuat Persib Bandung nampaknya sudah menemukan ritme permainannya ya. Yang di awal-awal musim kan kita selalu bilang, saya pun sering mengkritik bahwa Persib ini kurang chemistry, tetapi sekarang itu sudah kelihatan. Apalagi penampilan Tom Haye di laga melawan PSPS Biak itu sangat begitu wah, gacor sekali. Dan ya tidak menutup kemungkinan di laga melawan PSPS Biak nanti Persib Bandung akan kembali clean sheet, akan kembali mencetak lebih dari 2 gol ya. Tentunya semua hal dalam sepak bola kan tidak ada yang mustahil. Karena kenapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena Persis Solo saat ini sedang dalam performa buruk sekali. Ya, masa iya Persis Solo di 5 pertandingan itu gak mendapatkan kemenangan sama sekali, hanya 4 kali kekalahan, 1 kali hasil seri. Dan saya sudah lupa kapan Persis Solo menang. Dan setelah saya lihat riwayatnya, ternyata terakhir mereka menang itu di bulan Agustus pada tanggal 9. Kalau nggak salah ya, itu pun ketika berhadapan dengan Madura United dengan skor 1-2 untuk kemenangan Persis Solo. Jadi sudah sangat lama mereka tidak mendapatkan kemenangan. Nah, ini pasti saat ini di tim dari Persis Solo ini sedang pusing lah ya, memikirkan persiapan apa yang memang harus dilakukan gitu ya. Kalau mereka misalnya tampil buruk, itu akan menjadi santapan empuk oleh Persib Bandung. Ya, tidak ada cara lain bagi Persis Solo menurut saya kecuali tampil berani. Udah gitu dulu aja. Urusan hasil akhir ya itu biarkan nanti aja yang menjawab ya. Yang penting mereka tampil berani aja. Jangan memang terpaku dengan hasil-hasil yang memang tren negatif ini. Oke. Dan tentunya sebelum saya lanjutkan, kita tentunya harus berterima kasih kepada Persib Bandung yang mana saat ini Persib berhasil menaikkan kembali ranking atau peringkat Liga Indonesia di level Asia. Yang terakhir setelah kita berhasil mengalahkan Bangkok United itu ranking Persib ada di rank 22 gitu ya. Nah, sekarang itu naik 1 tahap lagi ke peringkat 21. Dan kita tentunya semakin menjauhi Kamboja. Dan yang paling penting di posisi wilayah timur atau Asia Timur, kita itu sekarang sudah masuk ke 10 besar. Ya, dan di musim depan jika Persib terus konsisten bahkan bisa lolos ke 16 besar, 18 semifinal ataupun final, maka di musim depan kita akan mendapatkan 1 jatah tambahan
Artinya di Piala Champions Asia 2, Liga Indonesia akan mengirimkan 2 perwakilan untuk tampil di turnamen Piala Champions Asia 2. Nah, ini jadi penting ya. Jadi koefisien poin untuk tampil di turnamen-turnamen bergengsi AFC itu sangat begitu penting sekali untuk terus digapai. Dan Liga Indonesia gak boleh terpuruk, harus terus bangkit. Ya mudah-mudahan kita bisa menyalip Liga Thailand lah ya. Meskipun itu sulit, tapi ya gak ada yang mustahil dalam sepak bola. Ya semuanya bisa saja terjadi. Oke. Selanjutnya untuk head to head antara Persib Bandung melawan Persis Solo. Dari 4 kali pertandingan di BRI Super League atau di Liga 1 ataupun di Liga Indonesia gitu ya. Persib sudah berhasil 2 kali menang melawan Solo, 1 kali seri dan 1 kali kemenangan untuk Persis Solo. Artinya dari statistik ini memang tidak terlalu buruk juga ya, rekor pertemuan Persib dengan Persis Solo. Jadi masih ada harapan untuk Persis Solo ya. Ya meskipun kecil lah ya bisa menang dari Persib Bandung, tetapi setidaknya gitu ya mereka pun masih punya harapan untuk ya mendapatkan hasil seri ataupun bisa tampil baik di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan saat ini kita melihat klasemen sementara itu Persib Bandung tertahan di peringkat ke-7 ya kalau nggak salah. Peringkat ke-6 dengan 13 poin. Untuk Persis Solo ini mereka semakin sulit. Mereka saat ini berada di zona merah di peringkat ke-17 dengan 5 poin gitu. Liga masih panjang, musim masih panjang juga dan masih banyak pertandingan yang akan dilewati oleh Persis Solo. Jadi ya belum berakhir gitu ya, masih jauh sekali perjalanan mereka. Karena kan apalagi ini berhubungan dengan performa pemain. Karena kalau kita berbicara liga itu kan sifatnya rally itu. Gitu. Hampir gak ada napas sebenarnya, tapi ya itu harus dilewati, harus dijalani. Nah, hasil dari setiap pertandingan ya minimal seri ataupun menang itu akan menambah akan memperbarui ya peringkat mereka di klasemen. Jadi semangat untuk Persis Solo, masih banyak harapan, masih banyak hal yang mereka harus lakukan. Apalagi pelatihnya pun sekarang kan harus dievaluasi apakah memang sudah sesuai dengan taktiknya ataupun sudah bisa merangkul pemain dengan sangat baik atau tidak. Nah itu tugas manajemen dari Persis Solo untuk mengevaluasi hal tersebut. Dan tentunya setelah banyak rumor-rumor yang beredar tentang pemain Persib Bandung, khususnya sang Profesor Toha atau Profesor Tom Haye. Tom Haye kan di pertandingan terakhir melawan Selangor itu absen tuh karena dia itu terjadi mendapatkan penyakit lah ya, ditemukan ada parasit di tubuhnya. Jadi ya sempat dilarikan ke rumah sakit, ternyata faktor tubuhnya lemah itu karena ada parasit dan ya segera dilakukan recovery, pengobatan, dan informasi terbaru hari kemarin hari Sabtu, Tom Haye itu sudah ikut latihan dengan porsi yang memang sama dengan pemain yang bermain sebelumnya. Jadi menurut saya di laga nanti juga Tom Haye akan diturunkan meskipun tidak langsung dari awal, ya mungkin menjadi pemain pengganti di babak kedua. Ya, untuk juga menyimpan tenaganya di laga melawan Bali United di pekan selanjutnya. Dan untuk pemain sisa yang lainnya, meskipun Boyan Hodak mengatakan ada 2-3 pemain yang kelelahan ya, tapi itu biasa lah ya terjadi dalam sepak bola. Dan saya rasa Persib Bandung sudah sangat berhasil dalam urusan recovery pemain sejauh ini. Dan prediksi line up dari saya tentunya akan banyak rotasi. Mengingat Solo adalah lawan yang memang secara di atas kertas ya Persib bisa memenangkan laga tersebut. Jadi di starting line up-nya nanti kemungkinan akan terjadi rotasi ya, akan memainkan pemain-pemain yang memang sudah lama menduduki bangku cadangan ya, seperti William Marsilio itu kan lama sekali dia menghuni bangku cadangan. Lalu juga Beckham Putra kemungkinan akan tampil dari awal. Bahkan potensi Febri Haryadi main pun itu sangat besar. Juga Dewangga pun berpotensi main juga karena di laga melawan Selangor pun Dewangga sempat diturunkan. Lalu Robby Darwish juga berpotensi akan diturunkan juga ya, mengingat juga melawan Selangor Robby Darwish tampil baik menjadi pemain pengganti. Jadi akan banyak rotasi menurut saya di starting line up nanti. Dan untuk prediksi skor ini akan persis lah ya seperti terjadi di laga melawan PSBS Biak, yang mana Persib akan menang dengan skor kurang lebih 3-0. Itu teman-teman. Jadi jangan lupa like-nya jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum mensubscribe, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.